Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, langsung aja ya. Bisa ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda di bidang desain? Oke. Perkenalkan, nama saya Yusnil Purnama, biasa dipanggil Yohan. Saya adalah alumni mahasiswa Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara yang tahun ini baru saja lulus. Sebagai lulusan Desain Komunikasi Visual, saya belajar mengenai desain, seperti desain grafis, tipografi, fotografi, ilustrasi, 3D asset, baik itu modeling dan sculpting, visual programming, dan juga UI UX design. Selain belajar mengenai desain, saya juga aktif berorganisasi dan kepanitiaan semasa saya berkuliah. Seperti kepanitiaan pada pameran game, terus menjadi penyelenggara bagian event UKM, dan juga menjadi bagian dari organisasi di bawah himpunan mahasiswa di kafe. Oke, apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Oke. Sebelumnya, saya sudah meriset mengenai perusahaan ini. Selain reputasi perusahaan ini yang bagus, ketika saya membaca profil perusahaan ini, saya merasa kalau visi dan misi di perusahaan ini cocok dengan saya, yang membuat saya semakin yakin untuk berkarir di perusahaan ini. Selain itu, background saya sebagai lulusan desain komunikasi visual juga mendukung dengan posisi yang saya apply, yaitu sebagai desainer grafis, di mana saya dapat menggunakan pengalaman saya selama 4 tahun berkuliah, sehingga sejalan dengan studi yang saya ambil. Selain itu, dari riset saya, budaya kerja di tempat ini sangat baik, sehingga menjadi lingkungan yang tepat bagi saya untuk mengembangkan kemampuan dan karir saya sebagai desainer grafis. Oke, bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Oke. Pengalaman saya kebanyakan berasal dari kepanitiaan dan organisasi yang saya lakukan. Saya bergabung dengan tim dekor di acara tahunan UKM Gitu X, sebuah pameran game dari UKM GDC, Game Development Club, di mana saya bertanggung jawab untuk mendesain alur masuk dan keluar pameran, serta mendekorasi seluruh area pameran. Selain itu, saya juga menjadi bagian dari tim kreatif media di Fortitude, salah satu event tahunan juga dari UKM Fortius, itu UKM Esport dari Universitas Multimedia Nusantara, di mana saya mendesain grafis, merancang ide konten, hingga membuat motion grafis untuk keperluan Instagram dan feed story mereka. Saya juga tergabung dalam panitiaan Asan Kehindia 2024 sebagai divisi Anpusa, di mana saya menjadi penanggung jawab untuk 2 PSI dari 2 kelompok perkenalan prodi. Di sini saya belajar untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk mahasiswa baru dan sesama panitia. Untuk bidang publikasi, saya ada beberapa kali menjadi bagian dari tim publikasi yang seperti JK Fest dan Foundation Year. Di sana saya bertanggung jawab untuk membuat konten, mendesain feed, mengunggah konten, serta menanggapi pesan-pesan dari komentar dan DM yang masuk. Oke, apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Saya dikenal sebagai orang yang mudah bekerja dalam tim dan mudah beradaptasi terhadap kondisi baru. Mungkin dari pengalaman saya ini karena saya terbiasa bekerja dalam tekanan. Saya juga menyukai dan seringkali pergi ke pameran-pameran desain, sehingga saya memiliki banyak referensi dan pengetahuan tentang tren-tren terbaru dalam dunia desain. Saya juga orangnya sangat terbuka untuk kritik dan masukan, serta memiliki kemampuan yang tinggi untuk terus belajar hal baru, sehingga dapat memperluas kemampuan saya dan juga membawa manfaat bagi perusahaan ini. Oke, lalu apa kekurangan Anda sebagai desainer? Eh, Sebagai seorang desainer, terkadang saya terlalu perfeksionis terhadap karya yang saya buat. Hal ini menjadi penghambat karena dapat memperlambat proses suatu pekerjaan. Oleh karena itu, saat ini saya sedang berusaha untuk belajar memprioritaskan kualitas dan efisiensi sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik tanpa mengorbankan banyak waktu. Oke, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda dan dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Gaya desain saya cenderung simpel dan sederhana, tapi saya berusaha untuk mempunyai makna dan artian yang kuat. Saya suka menggunakan warna-warna yang cerah dengan elemen yang playful, khususnya dalam ilustrasi ringan dan lucu. Tapi saya juga masih bisa menyesuaikan style saya sesuai kebutuhan klien. Kalau untuk inspirasi, saya banyak mengambil inspirasi dari salah satu ilustrator asal Kanada bernama Casey Golden. Kalau dilihat-lihat tuh karya-karya dia sangat ekspresif walaupun sederhana. Dia juga menggunakan warna-warni yang memiliki varian warna yang bagus. Lalu walaupun sederhana, karya-karya dia juga menyampaikan pesan yang kuat. Saya jadi inget kayak dosen saya pernah ngomong kalau desain yang bagus itu ya desain yang bisa langsung dipahami oleh orang. Karena pada dasarnya visual itu memiliki kemampuan komunikasi.
Jadi ini yang selalu saya pegang dalam karya-karya saya. Oke. Bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portofolio yang Anda bawa? Oke. Salah satu karya favorit saya yang itu adalah saat saya merancang sebuah kampanye tumbuh tanpa asap. Nah, tumbuh tanpa asap ini berfokus pada gerakan untuk mengajak orang tua untuk berhenti merokok demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Jadi kampanye ini tuh awalnya muncul dari kesalahan pribadi saya ketika melihat orang tua yang merokok di dekat anak-anak mereka. Saya ingin menciptakan solusi yang bisa membangun kesadaran serta mendorong perubahan perilaku. Dalam perancangan kampanye ini, saya memulai dengan riset dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik statistik kesehatan maupun studi kasus tentang dampak merokok pasif terhadap anak-anak. Saya juga melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa orang tua untuk untuk memahami motivasi mereka untuk merokok. Jadi kayak untuk mengetahui kayak tantangan apa yang mereka hadapi ketika mencoba berhenti. Konsep utama kampanye ini itu memperkenalkan metode e-journaling sebagai alat bantu mereka untuk memantau dan merefleksikan pola merokok mereka secara digital. Saya juga merancang materi visual yang kuat ya untuk menyampaikan pesan seperti poster, infografis, video pendek untuk menginspirasi perubahan perilaku ini. Bahkan buku perancangan kampanye ini akhirnya menjadi salah satu karya yang diangkat oleh dosen saya sebagai contoh bagi angkatan berikutnya. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup berharga bagi saya. Lalu bagaimana biasanya Anda memulai proses desain? Saya selalu memulai dengan memahami masalah yang dihadapi klien dan latar belakang proyeknya. Dari sana, baru saya bisa fokus pada arah desain yang tepat. Ketika mendesain suatu karya, saya pastikan bahwa apa yang saya kerjakan sudah sesuai dengan yang klien mau. Karena komunikasi bagi saya itu sangat penting. Setelah memastikan bahwa visual sudah sesuai dengan tujuan klien, eh, baru saya bisa melanjutkannya ke tahapan berikutnya, ke tahapan akhir. Oke. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Oke. Visi yang berbeda, maaf Pak, bisa diulangi? Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Oke. Pernah Pak. Jadi saat kuliah itu saya pernah membuat desain website yang bertemakan pahlawan nasional. Awalnya saya membayangkan desainnya akan bergaya seperti scrapbook dengan banyak tekstur kertas dan visual seolah-olah dari tangan. Saya juga udah melakukan asistensi dengan dosen terkait visual, ukuran font, dan pemilihan warna. Namun ketika hasil akhirnya dinilai, nilai saya lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman saya. Meskipun saya sudah mengikuti semua masukan dari dosen, dari pengalaman ini saya belajar bahwa kadang tuh meski kita udah ngerasa memenuhi arahan, hasil akhir bisa tetap berbeda dari ekspektasi klien. Ini ngajarin saya kayak pentingnya komunikasi yang lebih untuk memahami visi yang sebenarnya ingin, visi dan kemauan dari klien itu sendiri. Oke. Apa harapan Anda dalam karir sebagai desainer di perusahaan ini? Dan bagaimana Anda melihat diri Anda berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Oke. Harapan saya sebagai desainer di perusahaan ini adalah saya dapat turut berkontribusi dalam menghasilkan suatu desain komunikasi yang kreatif dan inovatif dengan terus belajar baik melalui pengalaman dari proyek-proyek yang dijalani maupun dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Dalam beberapa tahun ke depan, saya menggambarkan diri saya mengembangkan peran yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih luas, sehingga saya mampu membawa manfaat baik bagi rekan maupun perusahaan ini, dan juga tentunya untuk pribadi saya sendiri. Oke. Bagus. Oke, terima kasih Pak. Ya.